pada kesempatan ini masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali, melanjutkan percakapan coaching dalam hal ini pasca observasi. Yang sebelumnya kita sudah melakukan percakapan coaching pra observasi dan observasi di kegiatan pembelajaran Bolivia. Nah, pada kesempatan ini kita akan didampingi oleh Pak Hendri sebagai pengajar praktik. Terima kasih Pak atas waktunya sudah membersamai kami untuk praktik coaching hari ini. Perlu saya sampaikan pada percakapan coaching pasca observasi ini bertujuan untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Livia. Jadi bagaimana Bu Livia, perasaan Bu Livia setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Perasaan saya alhamdulillah ya Bu ya, saya sangat senang dan merasa puas juga dengan hasil kemarin karena saya bisa merefleksikan proses pembelajaran saya itu dengan teman sejawat. Selain itu, apa yang saya tuangkan di dalam RPP itu ternyata sebagian besar mungkin sudah terrealisasi dengan baik seperti itu ya. Apalagi saya melaksanakan ini kan baru pertama kali tuh model diferensiasi sama model sosial emosional. Jadi di sini banyak pengalaman yang saya dapatkan untuk proses pembelajaran kemarin seperti itu. Walaupun masih ada beberapa yang masih sedikit kurang. Oke, jadi Bu Livia merasa senang karena ketersesuaian pada perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat begitu ya kan, dengan pelaksanaan pembelajaran. Namun walaupun ada beberapa kendala atau yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau boleh saya tahu bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Livia? Menurut Bu Livia bagaimana? Kemarin saya melaksanakan pembelajaran menggunakan model problem-based learning. Di sini saya mengorganisasikan siswa untuk mengorientasikan masalah. Nah, di sana saya sudah melaksanakan proses pembelajarannya dengan teratur ya Bu. Tapi masih ada yang kurang, mungkin di persepsinya saya tidak melakukan penekanan dengan baik, jadi sedikit tidak maksimal. Terus selain persepsi, terus saya melaksanakan pembagian kelompok kecil terhadap siswa-siswa saya itu berdasarkan hasil tes mereka. Jadi kita bisa menentukan jenjang tingkat level mereka dari yang rendah, menengah sampai tinggi. Nah, itu proses diferensiasi yang saya lakukan proses pembelajaran di kelas sehingga hasil diferensiasi yang saya lakukan itu terlaksana. Selain itu ada juga kelemahan saya di mendampingi siswa saat pengerjaan kelompok. Nah, di sana saya tidak memberikan kebebasan kepada mereka untuk mandiri dalam mengakses bahan ajar. Kan kita selain dari buku, mereka juga saya luaskan lah untuk memperoleh bahan ajar itu dari internet. Kan kita sudah diberi akses ya internet dari sekolah. Jadi saya masih membimbing mereka seharusnya seharusnya saya memandirikan mereka dalam proses belajar tersebut. Ini masih dididik dulu. Seharusnya kita mengolah ya proses berpikir mereka tuh biar bernalarnya baik terhadap matematika tadi. Selain itu juga dalam menjanjikan hasil pembelajaran kan kita menggunakan produk yang bisa kita pilih terhadap mereka, terhadap kemampuan mereka, minat mereka maunya pakai apa nanti menjanjikan hasil pembelajaran diskusi tadi. Kemarin itu ada hasilnya menggunakan PPT dan media papan tulis, padahal kan sebenarnya banyak media-media lain. Nah, mungkin itu pelajaran juga untuk saya bisa mengembangkan lagi minat dan bakat murid dari hasil diskusinya berupa produk pembelajaran. Selain itu juga saya menerapkan pembelajaran sosial emosional itu di langkah pembelajaran juga. Seperti kan awal pembelajaran kita membangkitkan
untuk berdoa, mengaji bersama di kelas seperti itu kan udah terlaksana dengan baik. Selalu memanage medsos namanya tuh emosional tadi bukan briefing ya. Nah ternyata ada dampak positif juga terhadap anak saya. Kok beda ya belajar hari ini? Jadi mereka menginginkan ya seperti itu hal-hal yang beda dari biasanya. Selain itu saat menyajikan diskusi juga mereka belajar bertanggung jawab akan hasil yang mereka berikan terhadap mereka sendiri dan teman-temannya. Dan poin yang terakhir itu mereka mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas tidak biasa yang biasanya menjelaskan, memaparkan, terus menulis. Ini mereka bisa memilih minat mereka sendiri seperti apa, bisa mengembangkan dengan media-media ya yang pada zaman sekarang banyak sekali ya, Canva, Photon, terus apa lagi itu banyak PPT. Dan mereka mulai mikir ya karena keterbatasan kami juga di hari itu, makanya kami semaksimal mungkin menggunakan PowerPoint dengan media PowerPoint saja. Tapi mereka pengen pertemuan selanjutnya itu menggunakan media lain Bu katanya. Ternyata mereka itu ternyata ambisius juga terhadap hal-hal yang berkembang di IT zaman sekarang kan. Seperti itu. Baik, ya, luar biasa ya Bu Lutfi. Jadi sebenarnya ibaratnya tingkat ketercapaian Bu Lutfi itu sebenarnya seperti pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional itu sudah terintegrasi di tiap tahap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Lutfi. Kalau saya lihat kemarin itu sudah terlihat di rangkaian ada variasi. Bentar ya Pak. Pembelajaran diferensiasinya sudah terimplementasi di rangkaian kegiatan pembelajaran ya, sudah ada variasi konten sebenarnya, cuman Bu Lutfi merasa Bu Lutfi itu belum memberikan kesempatan siswa murid untuk lebih mengeksplor lagi dari variasi konten yang diberikan, padahal kita sudah ada sumber daya jaringan internet, ya mereka bisa memilih berdasarkan pemahaman mereka masing-masing. Nah kemudian kalau untuk di pembelajaran sosial emosional juga, kalau dari mendengar dari rangkaian itu sudah cukup luar biasa. Ibu Lutfi sudah memahami kompetensi-kompetensi yang akan dicapai dengan siswa selama kegiatan pembelajaran. Sesuai di awal area pengembangan yang diinginkan Bu Lutfi itu sudah terimplementasi di kegiatan pembelajaran walaupun sebenarnya belum maksimal katanya. Oke. Nah jadi menurut Bu Lutfi sih keberhasilan kegiatan pembelajaran Bu Lutfi ini kalau diskalakan 0 sampai 100, posisi Bu Lutfi ini skala berapa? Sampai 100 mungkin masih di 80% ya Bu. Karena kenapa masih banyak perbaikan lagi untuk kedepannya, apalagi nih awal ya saya melaksanakan seperti ini, jadi masih perlu belajar lagi biar semakin lebih baik. Baik, jadi Bu Lutfi merasa kalau dari 100 itu Bu Lutfi masih di posisi 80%. Menurut Bu Lutfi hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan pembelajaran yang Bu Lutfi lakukan? Seperti ini ya Bu, kan kita sebenarnya udah pernah ini ya berdiskusi masalah pembelajaran diferensiasi sama sosial emosional ini, dan menurut saya banyak hal-hal yang mesti saya persiapkan. Dan seperti itu yang pertama merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa kita tadi, sehingga pembelajaran itu berkualitas atau bagus ke depannya, dan juga anak tuh juga enjoy sama bahagia dalam menikmati lah mereka belajarnya seperti itu kan. Terus hal pertama yang saya lakukan yaitu merumuskan tujuan pembelajaran saya, terus merencanakan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan tujuan yang saya harapkan. Terus saya juga mungkin akan mencoba mengajak murid itu menggunakan media belajar seperti apa ya, kalau ada hubungannya feedback kayak kalau masalah teknologi apalagi dan konten sama knowledge ya. Nah itu mungkin juga untuk proses pembelajaran selama ini kan
kendala kita di sarana dan prasarana ya, murid, kesiapannya, keterampilannya. Nah, dengan menggunakan teknologi juga kita harus berpikir gimana sih caranya biar terlaksana dengan baik seperti itu. Juga kita sebagai pendidik ini kan dituntut untuk kreatif, terus berkembang juga, harus tahu kebutuhan anak itu seperti itu. Jadi kita juga harus belajar juga sehingga apa yang menjadi perkembangan saat ini juga berefek baik, ada timbal baliknya terhadap kita dan siswa. Oke, baik, luar biasa lah ya. Jadi ibaratnya di tingkat keberhasilan menurut Bolivia ini memang diperlukan perumusan tujuan pembelajaran itu harus jelas. Kita pengen apa yang ingin kita capai dari murid kita. Kemudian kita baru merencanakan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Kemudian memaksimalkan media yang berbasis TIPEK ya. Nah, jadi memang perlu sekali kita memaksimalkan media TIPEK karena pada dasarnya ibarat ketika terkendala dengan sarana, kita ketahui sarana kita udah oke, tetapi ternyata ketika hotspot belum dihidupkan dan masih terkunci kan, itu otomatis kita langsung mencari alternatif lain gitu ya kan. Oke, baik. Nah, jadi saya pengen menanya kondisi ideal menurut Bolivia, kegiatan pembelajaran menurut Bolivia itu yang seperti apa? Kalau kondisi ideal, mungkin saya maunya pembelajaran itu kan sesuai dengan tujuan ya, pembelajaran dan aspek-aspek dalam pembelajaran itu yang aktif, interaktif, mungkin kreatif, terus apa lagi itu, pokoknya yang membangun belajar itu dengan baik, menyenangkan untuk siswa. Karena kita kan kendalanya juga seperti yang kata Ibu Ranti tadi kan, misalnya jaringan kita terhambat seperti itu, apalagi tempat kita kan juga sering melakukan kan. Iya, jadi itulah mungkin kendala. Baik, kita ada alternatif lain, opsi lain ya. Jadi kondisi yang diharapkan oleh pembelajaran Bolivia itu yang aktif, interaktif dan kondusif, tidak enjoyable. Kunci yang diharapkan di Bolivia seperti yang diharapkan di Bolivia kemarin. Nah, kemudian kira-kira strategi atau gagasan ke depan yang bakal Ibu Terpia lakukan untuk di pembelajaran berikutnya kira-kira apa? Mungkin saya akan menggunakan, jadi kan saya kemarin kan menggunakan model learning ya Bu. Mungkin banyak loh sebenarnya matematika itu model-model pembelajaran itu yang bagus-bagus. Seperti, tapi tergantung materinya Bu. Ada materi itu yang tidak bisa menggunakan problem, ada yang bisa pakai. Nah, mungkin saya akan menggunakan project based learning atau quantum learning, banyak gitu. Yang ada hubungannya dengan realistic learning, itu kan ada yang untuk balok-balok ya. Nah, itu juga mungkin akan saya kembangkan seperti itu. Dan juga saya akan berinovasi menggunakan media-media tidak belajar siswa juga, media produk mereka, hasil belajar itu apa sih yang bisa mereka kembangkan. Kemarin kan mereka di kelas saya itu kan cuma bisa menggunakan PDF atau PPT ya, dan media masih bapak tulis juga. Padahal sebenarnya banyak inovasi media pembelajaran yang bisa mereka gunakan buat bisa mengembangkan itu untuk siswa. Jadi di matematika. Baik, luar biasa ya. Jadi Ibu Livia pengen yang dari awalnya ibaratnya tujuan pembelajaran berikut, memang area pengembangan Ibu Livia memang memaksimalkan media pembelajaran melalui hasil produk siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sebenarnya itu sudah bervariasi sih sebenarnya pada dasarnya, mungkin belum optimal kata Bu Livia ya. Tapi saya dukung sih, bagus sih Bu Livia lebih memaksimalkan lagi media platform yang lain yang dari awalnya PPT, kemudian PDF, kemudian mereka langsung whiteboard itu apa itu namanya, sebenarnya sudah bervariatif. Tapi saya dukung kalau Ibu Livia pengen lebih menantang atau lebih berinovasi untuk di kegiatan hasil produk ke depannya. Oke. Nah, menurut Ibu Livia kira-kira siapa yang akan Ibu Livia libatkan untuk mendukung hal tersebut? Di sini kan banyak rekan kerja kita ya, yang banyak yang ilmunya bagus-bagus lah, seperti Bu Ranti juga kan, terus Bu Satika yang sudah lebih penggerak, terus teman-teman NGMP saya Bu juga mungkin saya akan ajak juga untuk berinovasi di yang teknologi TIPEK tadi juga bisa kan, karena matematika itu sebenarnya itulah
karena kami terlalu konvensional sistem belajarnya, jadi kalau mungkin anak itu sesuatu dengan matematika langsung bosan mereka. Nah, mungkin kita juga bisa mengembangkan dengan media-media hasil-hasil belajar kita, itu mungkin semangat mereka belajarnya. Itu mungkin yang akan saya kembangkan di pada guru-guru, sehingga nanti kan kita bisa mengaplikasikannya ke siswa kita. Jadi ada umpan balik antara kita, guru-guru dan siswa. Oke, luar biasa lah ya. Itu mudah-mudahan Oke. kalau bisa. Pasti bisa itu. Ibaratnya menjadi PR kita bersama ya, kira-kira media apa yang akan kita gunakan selain yang ditawarkan sebelumnya, mungkin platform PCR atau yang lain-lain untuk mendukung pemahaman siswa dalam materi. Baik, nah kemudian menurut Bu Livia, kapan ini akan dilakukan? Mungkin setelah ini ya Bu, akan saya continue ke depannya bakal saya lakukan dan harus komitmen, itu yang paling penting. Karena apa yang kita kerjakan kan sebenarnya harus dipertanggungjawabkan. Jangan kita mau melakukan tapi semangat kita kurang seperti itu. Terus kita mau melakukan tapi kita tidak ada daya tariknya untuk melakukannya. Itu makanya kita harus komitmen. Kalau kita mau pembelajaran kita itu tidak biasa, maksudnya mudah dipahami oleh anak, ya kita juga harus bertanggungjawabkan ke depannya seperti itu. Harus continue, berkelanjutan, dan komitmen di diri kita sendiri. Oke, baik. Berarti ibaratnya bukan hanya sekedar strategi ataupun ini ya, ibaratnya teknis aksi untuk pelaksanaan ya, tapi memang harus ibaratnya ada pertanggungjawaban dan komitmen dari kita sendiri ibaratnya untuk mewujudkan dari apa yang harus kita lakukan. Oke. Nah, kemudian dari kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini, apa yang bisa Ibu Livia simpulkan atau apa sih yang bisa Ibu Livia ambil pembelajaran? Menurut saya dari sini saya termotivasi ya Bu, dari diskusi kita banyak pembelajaran yang saya peroleh. Ternyata dengan menggunakan termotivasi lah di diri saya, ternyata pembelajaran diferensiasi sama ini baru awal ya Bu, diferensiasi sama sosial emosional ini ternyata bagus juga, dan banyak sekali kaitan-kaitannya untuk pengembangan di diri siswa kayak gitu. Jadi terbentuklah kenyamanan kita dalam belajar di kelas. Selain itu kita juga semakin menuntut kita semakin berkembang dengan perkembangan zaman seperti ini. Berarti kita tuh harus menyesuaikan pembelajaran yang menyenangkan siswa, menyemangatkan siswa, tapi tidak lepas dari tujuan pembelajaran kita, terus tidak lepas juga dari perkembangan zaman ini. Jadi semuanya kita dapat. Seperti itu. Berarti Bu Livia beranggapan menyimpulkan bahwa pembelajaran itu harus mengikuti zaman kayak gitu. mengikuti Tapi zaman. tidak lepas dari apa sih tujuan pembelajaran kita yang sudah dibentuk dari Kemendikbud kita tadi kan. Iya. Tidak lepas dari itu, tapi kita juga mengikuti perkembangan zaman. Dan anak itu juga suka otomatis kan. Oh ya seperti itu ya. Oke. Belajar sama bermain, berbagi aja. Baik, luar biasa ya. Berarti ibaratnya Bu Livia itu sudah dapat apa itu namanya keyword untuk melakukan perubahan, paradigma perubahan. Kalau selama ini kita termindset kegiatan pembelajaran itu kita yang set, tapi kita menyesuaikan dengan kebutuhan siswa begitu kan, dengan berinovasi disesuaikan dengan zaman dan kodratnya. Oke, luar biasa Bu Livia, terima kasih. Demikian percakapan pasca coaching kita, semoga bermanfaat. Kemudian saya harapkan kegiatan pembelajaran yang diharapkan atau kondisi proses pembelajaran yang diharapkan Ibu Livia bisa tercapai. Nah, kemudian level yang tingkat keberhasilan kita yang 80% itu lebih meningkat lagi saya harapkan. Oh iya itu. Oke. Mudah-mudahan ya Bu. Oke, baik. Pak Hendri, bagaimana? Ada masukan Pak? Terima kasih Bu Ranti Gusnika dan Bu Livia. Jadi kita sudah melakukan percakapan pasca observasi. Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan baik, lancar.